Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman peternak dimanapun berada, jumpa lagi dengan channel kesayangan Anda semua. Channel yang membahas informasi seputar peternakan. Salam satu hobi, semoga sehat selalu dan usahanya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman peternak, berikut ini kami akan mengulas beberapa faktor yang menyebabkan bebek tidak mau bertelur yang harus benar-benar diwaspadai oleh para peternak. Tapi sebelum dilanjut, jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe, serta nyalakan tombol lonceng agar kita bisa bersama-sama menjadi peternak yang cerdas, kreatif, dan solutif. Tonton video kami sampai selesai dan jangan di-skip-skip agar kalian tidak gagal pintar. Teman-teman peternak, ada beberapa faktor yang menyebabkan bebek tidak mau bertelur yang harus kita waspadai. Faktor yang pertama, belum cukup umur. Bebek yang terlalu muda apabila dipaksa untuk bertelur akan mengalami kerusakan dan bisa berakibat fatal. Sebelum waktunya afkir, bebek tidak mau bertelur. Maka dari itu, peternak harus hati-hati dalam memilih bibit bebek. Pastikan bahwa bebek yang kita beli benar-benar sudah siap bertelur. Jangan mudah tergiur dengan harga yang murah tapi kualitasnya rendah. Lebih baik harga sedikit mahal tapi kualitas menjanjikan. Karena usaha ternak bebek ini bukan usaha instan yang hanya bertahan 1 atau 2 bulan saja. Tetapi usaha ternak bebek ini salah satu usaha jangka panjang yang usianya bisa bertahan hingga tahunan. Maka dari itu, langkah yang tepat untuk menghindari bebek tidak bertelur yaitu pemilihan bibit. Pilihlah bibit bebek yang sudah memasuki usia bertelur. Bebek biasanya akan bertelur saat memasuki usia 5 hingga 6 bulan. Usia bebek sangat menentukan durasi produksi bebek dalam bertelur. Faktor yang kedua, terlalu tua untuk bertelur. Saat kita membeli bebek, ada baiknya untuk menanyakan usia bebek terlebih dahulu kepada penjual. Jika bebek memiliki umur yang sudah terlalu tua, maka akan sulit menghasilkan telur. Sedangkan bebek betina akan mulai bertelur saat usia memasuki 6 bulan. Dan pada usia 2 tahun, biasanya bebek akan mengalami penurunan produksi telur. Bebek yang sudah lanjut usia lebih baik dijual dan diganti dengan yang baru. Karena bebek yang sudah lanjut usia hanya akan menghabiskan banyak pakan dan mengakibatkan biaya perawatan membengkak. Faktor yang ketiga, cuaca yang tak menentu. Selain faktor usia, kondisi cuaca alam juga bisa mempengaruhi proses reproduksi bebek. Apalagi kondisi cuaca alam saat ini benar-benar tidak bisa diprediksi. Kadang panas, kadang dingin, kadang-kadang panas dingin. Suhu yang terlalu ekstrim ternyata juga dapat mencegah bebek bertelur. Selain panas dan dingin, ada juga cuaca alam yang bisa menyebabkan bebek mengalami rontok bulu dan mogok bertelur, yaitu angin ribut. Usahakan
ketika angin ribut menyerang, bebek tidak keluar kandang, supaya tidak mempengaruhi proses produksi telur bebek. Faktor yang keempat, bebek sedang stres. Ada beberapa faktor yang menyebabkan bebek menjadi stres. Bebek bisa mengalami stres karena kandang yang terlalu kecil, sering diganggu hewan lain, kandang yang basah, pakan yang tidak bernutrisi, dan bebek sering berpindah tempat. Apabila bebek stres, maka proses reproduksinya bisa terhambat atau bahkan tidak akan bertelur sama sekali. Maka dari itu, peternak harus selalu mewaspadai agar bebek tidak sampai mengalami stres. Dengan cara, usahakan agar bebek selalu berada dalam posisi yang nyaman agar stres bisa dihindari. Faktor yang kelima, pakan tidak bernutrisi. Kualitas pakan merupakan faktor utama yang paling mempengaruhi bebek supaya bisa menghasilkan telur yang melimpah. Banyak peternak pemula yang memberikan pakan seadanya kepada bebek dengan tujuan menekan biaya produksi. Padahal, hal ini justru mengakibatkan bebek tidak produktif dalam menghasilkan telur. Karena bebek kekurangan nutrisi yang diperlukan untuk membentuk telur. Apabila bebek kekurangan nutrisi, bebek bisa saja benar-benar berhenti bertelur. Kurangnya nutrisi bisa juga mengakibatkan bebek mengalami penurunan berat badan dan menjadi kurus, atau malah sebaliknya menjadikan bebek memiliki berat badan berlebih sehingga bebek menjadi kegemukan yang mengakibatkan bertumpuknya lemak pada saluran reproduksi dan menyebabkan bebek akan kesulitan bertelur. Faktor yang keenam, bebek sedang rontok bulu. Secara alami, bebek akan mengalami rontok pada bulu ketika memasuki usia 1 tahunan. Selama dalam masa rontok bulu tersebut, bebek akan beristirahat untuk bertelur kurang lebih selama 1,5 bulan sampai 2 bulan. Sedangkan secara umum, lamanya rontok bulu akan berlangsung selama 3 minggu sampai 1 bulan. Dan untuk pembentukan bulu sekitar setengah sampai 1 bulan. Jadi, pada masa rontok bulu ini, bebek akan istirahat dan berhenti bertelur sampai bulu baru benar-benar tumbuh dan bebek siap produksi telur kembali. Adapun faktor yang terakhir, bebek dalam keadaan sakit. Sakit yang dialami oleh bebek disebabkan oleh berbagai faktor. Di antaranya, kandang yang kotor dan basah, kandang yang terlalu sempit, pakan yang kurang bernutrisi, dan lain-lain. Faktor-faktor tersebut harus benar-benar diperhatikan oleh para peternak supaya bebek tetap terjaga kesehatannya dan tidak mengalami sakit yang mengakibatkan bebek berhenti bertelur. Adapun untuk mengatasinya, peternak bisa memberikan campuran vitamin pada pakan atau minuman bebek, sehingga bisa mempercepat masa pemulihan dan bebek bisa produksi telur kembali. Teman-teman peternak, itulah tadi beberapa faktor penyebab bebek tidak mengeluarkan telur yang harus diwaspadai oleh para peternak. Jika video ini bermanfaat, silahkan tekan tombol like, komen, dan subscribe, serta nyalakan lonceng agar teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru kami. Bagikan pula kepada teman-teman peternak lainnya
supaya bisa bersama-sama menjadi peternak yang cerdas. Salam wek-wek. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.